Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maududi. Mau mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya di PT Citek Indonesia Manufacturing, Dr. Haji Dedi Mulyadi, SEMM. Dan yang terhormat kepada Bapak Dekan Dr. Haji Budi Rismayadi, SEMM. Dan yang terhormat kepada Ibu Citra Sapitri sebagai Kaprodi SEMM. Dan yang terhormat kepada dosen pembimbing saya Ibu Deksi Triadinda, SEMM. Pada kesempatan hari ini saya mau mempresentasikan hasil laporan kerja saya di PT Citek Indonesia di bagian proses perencanaan produksi dan inventory control. Gambaran umum perusahaan PT Citek Indonesia Manufacturing merupakan perusahaan Jepang yang bergerak di bidang otomotif, yaitu spare part mobil, dan merupakan perusahaan baru di Indonesia. PT Citek Indonesia Manufacturing termasuk perusahaan grup dari Citek Corporation yang mempunyai cabang di dunia seperti Amerika, Kanada, Meksiko, Jerman, Cina, Thailand, dan Indonesia pastinya. Produk dan teknologinya antara lain auto body component, heavy goods precision, stamp part, tooling and production system, auto body component processing technology, component weighing reduction and rigidity improvement technology, dan tooling design and production technology untuk customernya antara lain Honda, Toyota, Suzuki, dan sebagainya. Grand Theory manajemen menurut Robin adalah manajemen adalah proses pengordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain. Middle Theory PPIC Production Planning Inventory Control merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang menjembatani dua departemen, yaitu marketing dan produksi. Di dalam divisi produksi terdapat berbagai pekerjaan yang masing-masing memegang tanggung jawab tertentu. Bagian perencana produksi dan inventory control atau lazim disebut PPIC adalah salah satunya. Bagian ini bertanggung jawab untuk merencanakan produksi sesuai dengan forecast yang diterimanya dari bagian pemasaran dan penjualan. Produksi direncanakan setiap minggu untuk berbagai jenis barang. Bila perusahaan memproduksi puluhan sampai ratusan item barang, jadi maka merencanakan produksi bukanlah hal yang mudah. Barang-barang yang dibutuhkan terlebih dahulu diprioritaskan dalam berencana produksi. Tujuan yang pertama, mendapat pengalaman dalam lingkungan kerja. 2. Mengetahui aplikasi ilmu manajemen dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga, mengenal dan membiasakan diri terhadap dunia kerja sehingga dapat membangun etos kerja yang baik dan memperluas wawasan kerja. Dan yang keempat, perusahaan mendapat masukan positif dalam rangka continuous process improvement secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerja praktek. Metodenya, penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama pengenalan kondisi lingkungan tempat kerja praktek, dan yang kedua observasi lingkungan dan mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga proses pembimbingan dan penyusunan laporan akhir. Tugas PPIC, yang pertama memastikan besaran investasi aset perusahaan, dan yang kedua mengurangi idle time, dan yang ketiga mengurangi ongkos tenaga kerja, yang keempat meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, yang kelima meningkatkan return of asset perusahaan. Permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan. 1. Tidak menetapkan kapasitas dan prioritas produksi. Kedua, routing yang tidak tepat. Yang ketiga, tidak memperbarui perangkat produksi. Dan yang keempat, lantai produksi yang tidak terhubung. Yang kelima, mengabaikan pemeliharaan perangkat produksi.
Solusi dari beberapa poin di atas dapat disimpulkan masalah tersebut berakar pada ketidakmampuan para staf dalam menganalisis apa yang dibutuhkan dalam proses manufaktur dan tidak adanya peninjauan yang mumpuni terhadap seluruh keadaan rantai produksi. Solusi yang tepat adalah mengaplikasikan sistem ERP untuk memantau keseluruhan bisnis Anda, termasuk proses manufaktur. Sistem ERP dapat memberikan perencanaan dan penjadwalan yang akurat. Sistem ERP dari Hash Micro memudahkan Anda karena Anda tidak lagi harus merencanakan proses produksi secara manual. Sistem ini menggunakan satu database tersentralisasi sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran produksi berdasarkan data histori proses produksi sebelumnya. Dengan sistem yang berbasis cloud, Anda juga dapat memperoleh informasi dari seluruh lantai produksi secara real time untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dalam strategi produksi Anda. Kesimpulannya, PPIC merupakan bagian dari organisasi perusahaan yang menjembatani dua departemen, yaitu marketing dan produksi. Di dalam divisi produksi terdapat berbagai pekerjaan yang masing-masing memegang tanggung jawab tertentu. Bagian ini bertanggung jawab untuk merencanakan produksi sesuai dengan forecast yang diterimanya dari bagian pemasaran dan penjualan. Bila perusahaan memproduksi puluhan sampai ratusan item barang, jadi maka merencanakan produksi bukanlah hal yang mudah. Barang-barang yang dibutuhkan terlebih dahulu diprioritaskan dalam rencana produksi, sehingga proses pembuatan produk tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Misalnya saja Departemen PPIC berhubungan langsung dengan Departemen Marketing, karena departemen ini mempunyai forecast dan estimasi mengenai jumlah produk yang akan dijual ke konsumen. Dengan begitu, dari informasi yang diberikan oleh Departemen Marketing akan digunakan oleh Departemen PPIC dalam menentukan dan mengendalikan jumlah produk yang akan diproduksi. Saran untuk Departemen PPIC PT Jitek Indonesia Manufacturing adalah lebih meningkatkan kualitas kontrol dalam memproduksi barang agar sampai kepada konsumen dengan berkualitas dan konsumen merasa puas. Cukup sekian presentasi laporan hasil kerja praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.